Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang suka duka memakai ban ukuran besar. Ukuran ban yang saya pakai ini 29 inch ya. Kalau secara diameternya 29 inch dari sini ke sini. Terus kalau peleknya 15 inch, ukuran bannya sendiri itu 235 75 15. Jadi 235 tuh lebar telapak ban dari situ. Lebar telapak ban tuh ini ya, ini 75 itu tinggi ban ya. 75 tinggi bannya, 15 itu diameter peleknya. Nah, kalau 29 tuh diameter ban secara keseluruhan 29 inch. Ya, kalau ban yang saya pakai ini kan istilahnya MT ya. Selain bannya lebih besar, telapak profil ban yang dipakai itu mud terrain, yaitu yang dipakai buat di lumpur. Jadi makanya telapaknya profil bannya tuh agak kasar, kotak-kotak gini, ban tahu istilahnya gitu. Nah, berbeda kalau ban aslinya yang masih menggunakan ban aspal. Kalau ban aspal itu kan dia nggak kasar-kasar begini ininya, profil telapaknya. Jadi saya sedikit cerita bahwa kalau ingin memasang ban lebih besar itu memang harus ada beberapa ubahan agar performanya tetap maksimal. Yang pasti harus pakai anting biar tinggi, terus ganti shock breaker yang lebih keras, itu pakai yang berbahan gas. Lalu agar bannya agak sedikit keluar itu pakai spacer. Spacer itu kayak adaptor, bukan spacer ya, adaptor. Jadi adaptor itu buat membuat ban lebih keluar sekitar ya 5 cm lah gitu ketebalannya. Nah terus kalau ukuran yang 29 ini kita tidak perlu merubah memajukan bumper gitu. Jadi dia nggak mentok istilahnya, masih ada sisa. Beda kalau pakai 30 mungkin akan lebih sempit fendernya spakbornya. Jadi butuh dimajukan lagi nih. Cara memajukannya itu ada yang memotong, ada yang menambah maju dengan merubah dudukan bumper. Nah sedangkan kalau kita menggunakan ban besar, yang pasti tadi ya butuh biaya lagi buat mengganti shock breaker, mengganti anting, dan memasang adaptor. Kalau lebih besar lagi harus menggeser bumper supaya ban bisa bergerak dengan sempurna. Lalu selain itu yang pasti karena bobot ban lebih berat dan lebih besar, itu mengakibatkan boros bahan bakar karena emang bobotnya lebih berat kan, lebih berat. Terus selain itu dengan menggunakan ban yang lebih besar mengakibatkan kerja power steering juga lebih berat, terutama saat berbelok ya. Jadi pompanya itu akan bekerja lebih keras buat mendorong oli untuk menggerakkan ban gitu. Nah, jadi emang bisa kalau nggak dirawat bisa bikin packingnya cepat jebol. Selain itu menggunakan ban besar, terutama telapak yang seperti ini ya, ini kan telapaknya model profilnya buat di lumpur. Itu kalau jalan tuh kayak gerinjel gitu, kayak jalan di atas batu pakai ban biasa. Jadi kayak goyang-goyang geduk gitu. Ya itu. Terus selain itu tambahan lagi suaranya agak berisik karena gesekan ke aspalnya itu lumayan di aspal itu apa di jalan tol, baik itu apalagi kalau di jalan betonnya itu pasti akan suaranya lebih berisik gitu. Nah selain itu apalagi ya itu sih, kalau nyuci juga lebih banyak sabunnya sama kalau mau nyemir juga sama lebih banyak sabunnya. Nah terus speedometer juga bisa berubah karena diameter ban lebih besar, akan mengakibatkan speedometer yang ada di dashboard itu
lebih lambat daripada sebenarnya. Kalau makin kecil dia akan terlihat lebih cepat daripada sebenarnya. Kira-kira begitu sih teorinya. Nah terus ya keuntungannya apa ya? Yang pasti sih lebih gagah, lebih keren. Nah, secara tampilan membuat mobil lebih gagah. Terus kalau lewat jalan-jalan yang sedikit off-road atau off-road itu lebih pede aja dan berani gitu ya, nggak takut lah. Terus lewat banjir juga nggak masalah karena lebih tinggi bodinya. Selain itu apa ya, itu aja sih kayaknya. Nggak tahu kalau ada yang bisa nambahin. Yang pasti sih lebih ganteng secara tampilan ya. Itu. Nah tapi kalau untuk profil ban sendiri sebenarnya ada beberapa pilihan kalau yang bisa dipakai. Kalau ini kan emang yang MT terlihat lebih gagah. Ada juga yang AT, all terrain. Jadi dia tuh bisa buat dua permukaan. Ini lebih apa ya, nggak terlalu ekstrim lah bentuk profilnya karena dia akan mirip seperti ban rally kali ya. Jadi bisa digunakan di aspal dan bisa digunakan di medan off-road. Sedangkan kalau ini kan sebenarnya peruntukannya buat mud terrain. Nah terus kalau yang benar-benar aspal ada juga ban aslinya. Nah itu sebenarnya lebih nyaman kalau digunakan di ban aspal. Kira-kira begitu sih teman-teman. Mungkin ada yang bisa menambahkan keuntungan kerugiannya, silahkan share aja di bawah. Terus jangan lupa komen, di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.